Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, peminatan epidemiologi dari semester 5, kami akan menyampaikan materi dari mata kuliah epidemiologi sosial, yaitu tentang emosi akut dan penyakit jantung koroner. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Diningsih, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Yohana Febrianti Girsang dan Dea Maharani. Berikutnya ini adalah contoh artikel yang akan kami telaah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Maharani. Baiklah, di artikel itu dijelaskan bahwa dalam serangkaian mekanisme terpisah didapatkan hasil bahwa emosi dapat menyebabkan PJK atau penyakit jantung koroner dengan melibatkan efek akut atau pemicu. Misalnya yaitu keadaan kecemasan akut yang mana itu dapat menyebabkan hiperventilasi. Nah, hiperventilasi ini akan memicu terjadinya vasospasme koroner. Juga telah dihipotesiskan bahwa stres hemodinamik akut yang disebabkan oleh keadaan emosional yang sementara dan intens ini dapat menyebabkan pecahnya plak aterosklerotik pada dinding pembuluh arteri koroner, dan hal tersebut memicu kejadian koroner akut termasuk kematian jantung mendadak. Pemicu dalam konteks ini umumnya dihipotesiskan untuk mempengaruhi individu yang sudah memiliki kerusakan. Pemicu di sini didefinisikan sebagai rangsangan yang menyebabkan perubahan patofisiologis akut yang pada gilirannya itu menyebabkan kejadian jantung. Berbagai penelitian telah memberikan bukti bahwa episode akut kemarahan, kecemasan, atau depresi, serta stres ini dapat menjadi pemicu kejadian jantung. Pembahasan selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Yohana. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dea Maharani. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagai contohnya, yaitu pada penelitian ini itu menggunakan desain crossover dengan kasus sebanyak 1.623 pasien. Nah, dari sini didapatkan studi onset pelanggaran miokard atau disfungsi dari miokard itu melaporkan bukti bahwa episode kecemasan dan kemarahan itu memungkinkan untuk menjadi pemicu yang kuat terhadap miokardiat infark akut. Nah, di sini didapatkan RRMI dalam 2 jam setelah episode kemarahan adalah 2,3 dengan tingkat kepercayaan 95%, lalu rentang CI-nya 1,7 sampai 3,2, dan setelah episode kecemasan yaitu RR-nya 1,6. Atau di sini dengan tingkat kepercayaan 95%, rentang CI-nya 1,1 sampai dengan 2,2. Nah, di antara episode kemarahan dan episode kecemasan itu lebih tinggi pada resiko episode kemarahan yaitu sebanyak 2,3 kali. Nah, di sini selanjutnya peneliti juga mengidentifikasi faktor lain dari disfungsi miokard akut, yaitu terkait stres emosional mendadak yang tampaknya terjadi tanpa adanya penyakit koroner yang signifikan. Nah, sindrom ini itu telah banyak disebut sebagai pemingsanan miokard atau disfungsi dari miokard tadi, antara lain yaitu sindrom patah hati, sindrom balon apikal ventrikel kiri, kardiomiopati stres, dan kardiomiopati Takotsubo. Jadi kardiomiopati Takotsubo itu sama seperti sindrom patah hati. Lalu, sejak terdapat publikasi makalah tentang jurnal kedokteran Inggris terbaru, sindrom ini telah menerima banyak perhatian dengan semakin banyaknya pekerjaan yang memberikan bukti tambahan terhadap efek kardiotoksik dari pengalaman emosi yang ekstrim. Nah, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Sylvia Diningsih. Nah, meskipun beberapa aspek mirip dengan jenis pemicu yang dijelaskan pada presentasi sebelumnya, tentu terdapat perbedaan di antara hal-hal tersebut. Efek pemicu terjadi dalam konteks ruptur plak, lalu trombosis koroner dan kerusakan yang sudah ada sebelumnya, dan umumnya menyebabkan kerusakan irreversibel atau tidak dapat kembali ke semula.
Sebaliknya, stres kardiomiopati terjadi tanpa adanya penyakit koroner obstruktif, ditandai dengan peningkatan katekolamin yang nyata dan disfungsi ventrikel kiri, dan memiliki risiko kekambuhan yang rendah. Bukti lebih lanjut dari pemicu telah dibuktikan baik pada pria maupun wanita, sedangkan stres kardiomiopati tampaknya lebih sering terjadi pada wanita. Stres emosional telah diidentifikasi sebagai pemicu potensial untuk stres kardiomiopati karena sering disertai dengan peningkatan dramatis pada katekolamin, yaitu salah satu fitur yang menentukan pemingsanan miokard. Meskipun mekanisme patofisiologis yang tepat belum digambarkan, ada konsensus yang meningkat bahwa hal ini merupakan sindrom klinis yang dapat dikenali yang sering terjadi dalam konteks stres emosional yang parah. Baik, itu saja presentasi dari kami tentang emosi akut dan penyakit jantung koroner. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami berharap informasi kami ini dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Kami juga menyadari adanya kekurangan dari presentasi kami. Maka dari itu memohon adanya saran dan kritik yang membangun. Baik, itu saja. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.